solat, dianggap tidak ada solatnya bagi orang yang tidak berwuduk. Tidak ada solatnya berarti tidak sah kalau dia sudah melakukannya. Dan sama dengan kalimat kedua, wala wudu'a liman lam yadhkuru smallahi alaih. Tidak ada zat wuduk itu atau tidak sah wuduknya bagi orang yang tidak membaca nama Allah atasnya. Kalau dimulai dengan membaca bismillah, maka akan suci seluruh badannya karena wuduk yang dilakukan. Tetapi kalau tidak membaca bismillah, maka yang suci itu hanyalah anggota wuduk yang dibasuh ketika berwuduk. Bismillah itu tidak mendahului niat, balin niyah sabiqah ala jami'i af'ali wuduk, tetapi niat itu mendahului semua kegiatan. Sistem pendidikan kita ke dalam mazhab Syafi'i itu tidak sistematis atau kurang sistematis di Indonesia. Bapak Ibu juga sejak kecil banyak sudah diajarkan ibadah, ya kan, sudah beramal. Tapi apakah yang kita kerjakan sejak dahulu itu memang mazhab Syafi'i? Allah, kita membahas salah satu syarat dari salat yaitu wuduk, dan salah satu bagian dari wuduk tepatnya adalah sunat wuduk, yaitu bacaan-bacaan dan juga perbuatan yang bisa kita lakukan sebelum melaksanakan wajib wuduk, yaitu khususnya tentang membaca tasmiyah atau membaca basmalah sebelum berwuduk. Jika sempat nanti juga kita baca hadis juga dengan salah satu ikhtilaf dalam wuduk, yaitu masalah tentang menyapu kepala. Tapi kita mulai dulu dari tasmiyah ini. Ada beberapa hadis dari Nabi SAW tentang itu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi yang tidak berwuduk. Wala wudu'a liman lam yadhkuru smallahi alaih. Dan tidak ada wuduk bagi yang tidak membaca nama Allah atasnya. Hadis ini dipahami berbeda pendapat ulama. Yang pertama pemahamannya, dan itu termasuk juga pemahaman dari Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autarnya, seperti kitab yang kami bawa ini. Beliau mengatakan maksud dari kalimat la salat liman la wudu'alah itu adalah dalam sah, artinya tidak sah salat bagi orang yang tidak ada berwuduk. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwuduk. Nafi dari la itu adalah nafi lidzat, artinya tidak ada sama sekali solat, dianggap tidak ada solatnya bagi orang yang tidak berwuduk. Tidak ada solatnya berarti tidak sah kalau dia sudah melakukannya. Dan sama dengan kalimat kedua, wala wudu'a liman lam yadhkuru smallahi alaih. Tidak ada zat wuduk itu atau tidak sah wuduknya bagi orang yang tidak membaca nama Allah atasnya. Tidak membaca nama Allah atasnya maksudnya adalah tidak membaca bismillah sebelum berwuduk. Dan ada lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis yang sama juga, ma tawadda'a man lam yadhkuru smallahi alaihi wa ma shalla man lam yatawadda'. Tidak ada wuduk bagi orang tidak membaca bismillah, dan tidak ada salat bagi orang yang tidak berwuduk. Ini redaksi lain dari hadis Abu Hurairah juga. Kemudian Nabi pernah berkata juga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya Aba Hurairah wa Abi Hurairah, idza tawadda'ta faqul, apabila engkau berwudu maka ucapkanlah bismillah walhamdulillah, fa inna hafaztak fa in hafazataka la tazalu tuktab laka alhasanat hatta tahdus min dzalikal wudu, karena akan tetap diberikan kepada engkau kebaikan-kebaikan mengalir selama wuduk tadi tidak batal. Arti selama engkau menjaga wuduk tadi. Ini sebagai penguat dari pendapat Imam Asy-Syaukani dan beberapa ulama fikih lainnya tentang wajibnya membaca bismillah sebelum berwuduk. Tetapi pendapat ini tentunya tidak semua ulama yang berpendapat seperti itu. Yang lain mengatakan baca bismillah itu sebelum berwuduk hukumnya adalah sunnah, dan hadis tadi maksudnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wuduk bagi yang tidak membaca bismillah. Itu dibawa kepada pengertian la kamal, tidak sempurna wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah. Artinya wuduknya sah, wuduknya ada, cuma tidak sempurna. Tetapi bagaimana dengan kalimat la salata liman la wudu'alah, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwuduk? Apakah bisa juga dikatakan tidak sempurna salat orang yang tidak berwuduk? Tentu tidak, karena wuduk itu adalah syarat bagi sahnya salat yang harus dilakukan sebelum mengerjakan salat. Kita bacakan hadis yang lain yang mendukung pendapat kedua, bahwasanya maksud dari bismillah di sana, membaca bismillah adalah sunnah, bukan sebagai kewajiban sebelum berwuduk. Di antaranya didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Amr bin Sarah, haddatsana Ibnu Wahab Ad-Darawirdi telah menceritakan kepada kami Umar bin Sarah dan Ibnu Wahab dari Ad-Dawirdi. Beliau berkata, wa dzakara Rabi'ah anna tafsir hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah menafsirkan atau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Artinya adalah annahu alladhi yatawaddau wa yaghtasilu wa la yanmi wudu'an lis-salati wa la ghuslan lil janabah. Itu maksudnya adalah untuk orang yang berwuduk kemudian dia mandi, dia wuduk dulu kemudian mandi. Ini seperti cara wuduk atau mandi janabah, kan dimulai dari wuduk dulu kemudian dilanjutkan dengan membasuh seluruh badan. Orangnya seperti itu, dia berwuduk kemudian mandi, wala yanmi wudu'an lis-shalah, dan dia berwuduk di awal tadi tidak berniat untuk salat, wala ghuslan lil janabah, dan mandinya juga tidak berniat untuk mandi janabah. Dia sekedar wuduk kemudian mandi, tidak niatnya untuk salat dan tidak juga niatnya untuk janabah. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi, kata ulama yang mendukung pendapat kedua, bahwasanya membaca bismillah itu tidak wajib sebelum berwuduk, karena tidak semua wuduk yang disebutkan maksud dari hadis tadi. Tapi orang yang berwuduk dia tidak baca bismillah kemudian wuduk kemudian mandi, dan wuduknya bukan untuk salat serta mandinya bukan untuk mandi janabah, tapi yang dilakukannya seperti mandi janabah. Wuduk yang dilakukan tadi makanya tidak dianggap sebagai tidak sah gitu, tidak sah dipakai untuk salat. Kemudian yang kedua ada dalam Sunan Daruqutni, hadis Abu Hurairah juga. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa wa dzakara ismallahi tathuru jasaduhu kulluh.
siapa yang berwudu kemudian dia baca bismillah sebelum berwudu, maka akan sucilah seluruh jasadnya. Seluruh jasadnya dia wudu, anggota wudu, tangan, wajah, tangan, kaki, kepala, tapi yang suci seluruh badannya ketika dia memulai dengan membaca bismillah. Kemudian waman tawaddaa wa lam yadhkur ismallahi alaih lam yatatahhar illa maudhi'al wudu. Dan siapa yang berwudu tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, maka tidaklah suci badannya seluruhnya kecuali tempat atau anggota wudunya saja. Ini bedanya dalam hadis kedua ini. Kalau dimulai dengan membaca bismillah, maka akan suci seluruh badannya karena wudu yang dilakukan. Tetapi kalau tidak membaca bismillah, maka yang suci itu hanyalah anggota wudu yang dibasuh ketika berwudu. Ini berarti ada pilihan, boleh membaca bismillah dan fadilahnya sempurna, atau tidak membaca bismillah dan fadilahnya ada juga, cuma tidak mensucikan seluruh badan tetapi hanya anggota wuduk saja. Kalau ada pilihan dua seperti ini, berarti membaca bismillah itu tidak wajib. Ini kita ingin membandingkan antara wajib membaca bismillah atau tidak wajibnya membaca bismillah. Kemudian juga yang mengatakan tidak wajib juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa dzakara asmallahi ala wudu'ihi kana tahuran li jasadihi. Maknanya hampir sama dengan hadis sebelum tadi, yang tadi, yaitu siapa yang berwudu dan dia membaca nama Allah, artinya membaca bismillah, maka wudunya akan mensucikan seluruh jasadnya. Wa man tawaddaa, dan siapa yang berwudu walam yadhkur ismallahi ala wudu'ihi kana tahuran li a'dha'ihi, maka siapa yang berwudu dan tidak membaca bismillah, maka wudunya hanya mensucikan anggota wudunya saja. Yang tadi Abu Hurairah mengucapkannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ditambah lagi riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari Amarah dari Abu Bakar berkata, idza tawadda al-'abdu fa dzakara ismallahi fi wudu'ihi tahura jasaduhu kulluh. Jika seorang hamba berwudu kemudian dia memulai dengan membaca bismillah pada wudunya atau sebelum berwudu, maka akan sucilah seluruh jasadnya. Wa idza tawaddaa wa lam yadhkur ismallah lam yathur illa ma asabahul ma. Dan siapa yang berwudu tidak membaca nama Allah, tidak membaca bismillah, maka tidaklah suci kecuali yang disentuh oleh air saja. Wa haddatsana Waqi' an Rabi' an Hasan qala yusamma idza tawadda fa illam yaf'al ajza'uhu. Diriwayatkan dari Hasan, dari Rabi' dari Hasan, beliau berkata, membaca bismillah idza tawadda, bacalah bismillah sebelum berwudu, fa illam yaf'al, kalau tidak membaca bismillah, ajzahu, kalau tidak membaca bismillah sah juga wudunya, boleh juga wudu dan diterima juga wudunya, ajzahu. Ini kita telah membaca dua pendapat tentang membaca bismillah atau tidak. Kalau kita banding-bandingkan, ternyata pening juga kita karena kedua dalilnya kuat. Maka kalau kita di posisi para ulama lah, ternyata tidak mudah juga menyampaikan hukum boleh, oh tidak, oh wajib, oh sunnah. Tidak segampang itu mengucapkan hasilnya atau hukumnya, karena dalil yang dipakai kuat.
tentang wajib membaca bismillah, dan tadi juga hadis-hadis yang mengatakan tidak wajib membaca bismillah. Dan maka pendapat dalam fikih itu akan tetap berbeda-beda selalu sampai zaman kita sekarang ini, apalagi sampai zaman nanti. Maka di fikih itu selalu identik dengan perbedaan. Jika kita memahami proses keluarnya hukum itu atau kenapa terjadi perbedaan, maka akan membuat kita lapang ketika dalam beribadah atau melihat perbedaan yang dilakukan oleh orang selain kita dalam masalah fikih ini. Ini sebagai contoh di antara banyak perbedaan dalam fikih adalah ketika kegiatan sehari-hari atau kewajiban sehari-hari yang kita laksanakan menjadi syarat dari wajib solat kita, yaitu wuduk. Ternyata sebelum berwuduk saja antara membaca bismillah dengan tidak membaca bismillah ada perbedaan. Kalau perkataan atau pendapat yang pertama tadi mengatakan wajib dan tidak sah wuduk tanpa membaca bismillah, berarti tidak juga sah solat yang didirikan dengan wuduk yang tidak sah tadi. Maka pemahamannya harus membaca bismillah, tidak boleh meninggalkan bismillah sebelum berwuduk. Ini apakah semua kita sudah membaca bismillah sebelum berwuduk atau tidak? Maka tidak sah bagi yang tidak membaca bismillah. Namun ada pendapat yang kedua, didukung oleh hadis-hadis juga, bahwasanya ada pilihan boleh tidak membaca bismillah. Ketika membaca bismillah akan sempurna pahalanya dan fadilahnya, di antaranya mensucikan seluruh anggota badan kita walaupun tidak disentuh oleh air wuduk. Kemudian ketika tidak membaca bismillah hanya mensucikan anggota wuduk yang disentuh oleh air itu saja. Kemudian Imam Ahmad, di antara imam mazhab, Imam Ahmad mengatakan wajib untuk membaca tasmiyah atau bismillah tadi ketika hendak berwuduk. Ini berbeda dengan pendapat mazhab yang lain. Imam Ahmad mengatakan wajib berdasarkan hadis tadi, la salata, kemudian la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan pendapat tersebut sesuai dengan Imam Syaukani tadi dan juga beberapa ulama fikih lainnya. Maka nanti kalau ada yang bermazhab Hambali, kalau Imam Ahmad itu mazhabnya berkembang sekarang di daerah Saudi Arabia dan hampir seluruhnya, maka yang dari sana wudu, ketika berwudu harus membaca bismillah sebelumnya, bismillah. Dan bacaan bismillahnya juga bagaimana lafaznya? Yang pertama mengatakan cuma bismillah saja, bismillah. Tapi dalam hadis yang lain disempurnakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hadis Abi Hurairah tadi bismillah walhamdulillah. Jadi lafaznya ada pilihan bismillah atau sempurna bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi walhamdulillah. Kemudian apabila kita ingin membaca bismillah terlepas dari wajib dan yang mengatakan sunnah tadi, namun ketika memulai berwuduk lupa membacanya dan kita ingin membacanya, maka boleh dibaca di tengah atau ketika kita ingatnya ketika sedang berwuduk, maka baca ketika itu. Sudah sampai kita menyapu kepala atau mau membasuh kaki baru ingat, maka boleh membaca bismillah di saat itu, bismillahirrahmanirrahim, sebagai pengganti dari bismillah yang seharusnya dibaca di awal. Dan kalau sudah selesai juga baca ketika itu. Dan seperti ketika makan, cuma ketika makan seharus makan dan minum seharusnya membaca bismillah di awal, namun lupa maka dibaca ketika ingat, tapi lafaznya diganti, tidak bismillahirrahmanirrahim namun bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Itu ketika, dalilnya ketika makan. Allahu a'lam ketika wuduk boleh juga atau tidak dengan kalimat yang sama, yaitu bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Itu kalimat bismillah yang lupa dibaca di awal namun ingatnya ketika pertengahan atau sudah selesai. Kemudian
Tambah lagi riwayat dari Al-Bahuti dalam syarah kitabnya, Syarah Iqna namanya, beliau menyebutkan wajibul ityanu biha, wajib dilakukan ai bin niyah inda awali wajib, artinya dengan membaca niat ketika dengan berniat ketika berwudu dan itu ketika berwudu maupun ketika mandi atau ketika bertayamum, au ghairiha minal ibadat, atau pada semua ibadah. Ini sudah tidak bismillah tapi sudah niat ya. Dan disebutkan bismillah itu apakah baca bismillah tadi, kalau kita membaca bismillah, mana yang dahulu kita membaca bismillah atau niat dulu atau membaca bismillah, niat berwuduk dulu atau membaca bismillah lebih duluan. Di sini fal basmalatu la tasbiqun niyah, bismillah itu tidak mendahului niat, balin niyah sabiqah ala jami'i af'al wudu, tetapi niat itu mendahului semua kegiatan wudu. Sebelum membaca bismillah sudah ada niatnya. Kemudian semua ibadah yang lain juga seperti itu. Yang menjadi pembuka dari segala ibadah itu adalah niatnya, termasuk juga berwuduk tadi. Jadi posisi kalau seandainya membaca bismillah, niat adalah sebelum membaca bismillah tersebut. Namun pendapat yang kedua lagi yang mengatakan tidak wajib, bahasanya membaca bismillah itu tidak memudaratkan ketika ditinggalkan, sawaun akana tarkas sahwan amkana amdan, sama saja ketika meninggalkan baca bismillah tadi secara karena lupa atau disengaja meninggalkannya, walakin yastahibbul ityanu biha inda bidayatil wudu, akan tetapi sunnah saja hukumnya untuk dibaca sebelum memulai berwudu. Wa inna nasiyaha, ini tadi, dan ketika lupa membaca bismillah di awal wudu, wa dzakaraha fi atna'ihi, kemudian baru teringat di tengah-tengah berwudu tadi atau sudah berwudu, ataha biha hatta la yakhlul wudu'a min dzikrillah ta'ala, boleh dibaca ketika ingat itu langsung, sehingga wudu itu tidak sepi atau tidak kosong dari membaca nama Allah, walaupun dibaca pertengahan atau terakhir. Wa inna sa'a wa lam yadhkuraha illa ba'da tamamil wudu, dan ketika dia lupa tidak ingat kecuali sudah selesai sempurna wudunya, fal wudu'u sahih, dan wudunya tetap sah, boleh. Ini adalah mazhab jumhur ulama dan para ulama-ulama yang lainnya. Jadi Imam Ahmad mengatakan wajib, selain daripada Imam Ahmad mengatakan sunnah hukumnya membaca bismillah sebelum berwudu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita ingin sempurna wudu kita dan juga pahala dan fadilahnya, apa salahnya kita mulai dengan membaca bismillah. Cuma keyakinan wajib dan tidak wajibnya terserah kita memahami hadis tadi. Kita ikut Imam Ahmad dan ulama-ulama yang mengatakan wajib, maka dikatakan wajib. Kalau seandainya kita ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan yang lainnya mengatakan tidak wajib, maka hukumnya adalah sunnah. Namun ketika suatu yang ringan itu bisa kita rutinkan, kita lakukan, membaca bismillah, dapatlah kita pahala yang sempurna, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah atau bismillahi walhamdulillah ketika memulai wudu. Kapan mulai wudu itu? Yang wajib wudu memang dimulai dari wajah, tapi kegiatan wudu itu dimulai ketika kita, kalau seandainya wudu dengan air, ketika ingin menyentuh air tersebut. Apa yang dilakukan ketika ingin menyentuh air? Yang pertama sekali kan adalah mencuci tangan, telapak tangan 3 kali. Sebelum mencuci telapak tangan itu bacaan bismillahnya. Kalau seandainya kita sudah di keran kan, mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur,
kemudian tamatmat namanya, berkumur-kumur, kemudian setelah itu memasukkan air ke hidung, istinsyak, kemudian mengeluarkannya, istinthar. Itu sudah bagian dari wudu. Cuma dibagi oleh ulama yang tadi itu sejak mencuci tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu sunnah. Kenapa sunnah hukumnya? Karena ayat tentang wudu itu memulainya dari wajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wajah dulu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai kepada siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepala kalian, kemudian cuci kaki kalian sampai kepada dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah terlebih dahulu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian sakit tidak bisa menyentuh air, atau kalian berhadas tetapi tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan memakai tanah yang suci, tanah yang baik, sampai akhir ayat itu, akhir dari ayatnya. Di ayat itu memulai dengan mencuci wajah, tapi Nabi SAW dan juga sahabat yang meniru Nabi SAW berwudu, mereka mulai berwudunya dari mencuci tangan, berkumur-kumur, mencuci atau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu adalah wudu juga, tapi karena di ayat memulai dari wajah, berarti yang tadi itu cuci tangan, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak serta mengeluarkannya, istinthar, ini tidak wajib. Ini adalah sunnah daripada wudu, dilakukan baik dan tidak dilakukan, wudunya juga tetap sah dan boleh dipakai untuk salat. Cuma ulama ketika sebagian dari kitab-kitab fikih itu menjelaskan tentang wudu itu yang tidak membagi antara wajib dan sunnah, bab wudu, maka dimulailah bab wudu dari yang kita sebutkan tadi, yaitu membaca bismillah. Itu mulai, tidak dibedakan atau tidak dikelompokkan wudu wajib wudu, sunat wudu, tidak seperti itu. Tapi dalam umumnya kita fikih dibagi, wudu pertama wajib wudu dimulai dari wajah, tangan dan selanjutnya. Kalau hanya kegiatan wudu semuanya, maka bab wudu dimulai dari bismillah. Kemudian setelah itu mencuci kedua tangan, kemudian setelah itu berkumur-kumur, kemudian setelah itu memasukkan air ke hidung, istinsyak, kemudian mengeluarkannya, istinthar, kemudian mulailah setelah itu mencuci wajah sampai kepada kaki. Jadi ini adalah bagian dari wudu seluruhnya. Itu tentang membaca bismillah. Dan yang mendukung wajibnya bismillah juga ada dalil-dalil lain yang selain kita baca tadi. Kalau dibanding-bandingkan sama-sama kuatnya, sama kuat antara yang mewajibkan dengan yang mengatakan itu adalah sunnah saja membaca bismillah sebelum berwudu. Dan hasilnya adalah yang kita lakukan. Maka di sana kadang kita harus mengikuti mazhab untuk mencari perlindungan, tidak pusing kita dengan pembahasan hadis-hadis tersebut. Bagaimana mazhab kita, wajib atau tidak? Oh, mazhab Syafi'i tidak wajib. Sudah selesai aja seperti itu tanpa kita mengkaji kepada dalilnya. Lalu kalau seandainya kita mengetahui mazhab Syafi'i wajib, mazhab yang lain yang mazhab Syafi'i tidak wajib, mazhab yang lain terasa salah pendapatnya begitu. Padahal kalau seandainya kita kaji melalui cara ulama tersebut
menyimpulkan daripada hukumnya tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena banyak dalilnya, banyak hadis-hadis yang mereka gunakan sama-sama kuatnya. Kemudian juga yang selanjutnya, mencuci kedua tangan, atau ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Kita yang jadi perbedaan lagi, menyapu kepala. Ya, kenapa dipilih yang berbeda-beda ini? Karena di sana terjadi perbedaan kita dalam berwuduk. Menyapu kepala lagi. Apakah ini kalau di mazhab Syafi'i kita sudah melakukannya dan Bapak Ibu sudah faham bagaimana menyapu kepala ketika berwuduk? Akan ada yang ke belakang. Kalau Syafi'i itu kan cukup dengan membasuh rambut, 3 helai rambut juga bisa. Kalau pakai peci seperti ini dan sama dengan anggota tubuh lain 3 kali, maka diambil air tu 2, 3 gitu sudah selesai. Kelihatan seperti itu kan? Secara mazhab Syafi'i, kalau bermazhab tadi kan sudah cukup dengan seperti itu. Di antara dalilnya adalah pemahaman dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran tadi ayat yang ke-7. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Kalimat bi itu maksudnya adalah litab'id, sebagian. Maka sapulah kepala kalian, tapi kalimatnya pakai bi ru'usikum. Bi itu maksudnya sebagian, bukan seluruhnya. Boleh diartikan sebagian. Maka sapulah sebagian daripada kepala kalian, bi ru'usikum. Maka mana sebagian dari kepala? Sebagian dari kepala kan tidak semuanya, boleh yang di depan ni saja atau yang di samping saja. Dan rambut adalah bagian dari kepala bagi yang punya rambut di kepalanya. Maka Imam Syafi'i mengatakan cukup diwakili sebagian kepala itu dengan rambut saja. Mungkin juga kalau kita analogikan mewakili dari jamaah al-muhajirin yang datang sendiri Pak Jalil aja misalkan, maka itu sudah perwakilan dari seluruh jamaah muhajirin, padahal jamaah yang lainnya banyak kan. Kalau seandainya maksudnya litab'id tadi sebagaimana difahami, untuk sebagian saja, untuk mewakili. Tetapi bolehlah kita lihat hadis-hadis yang mengatakan seluruh kepala itu disapu. Mungkin untuk kita hargai orang yang menyapu seluruh kepalanya, dan mungkin kita melakukannya, dan saya lebih sering melakukan menyapu seluruh kepala. Hadisnya adalah pertama Abdullah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masara ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara. Wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abdullah bin Zaid, menyapu itu apa beda dengan mencuci? Kalau mencuci mengalir airnya, memang air itu mengalir. Kalau menyapu kena air sama tangan, kita basahkan tangan dengan air, kemudian tangan yang basah itu disapukan, begitu sapu, tidak harus mengalir, tidak menetes pula di kepala kita air setelah itu membasahi, namanya memandikan, tapi ini menyapu. Ada bekas air di tangan, itu yang disapukan ke kepala. Masara saubiyadaihi, dengan kedua tangannya, fa aqbala bihima, kemudian kedua tangan itu ke belakang. Maaf Bapak Ibu ya, ke belakang, fa aqbala bihima, ke belakang, wa adbara, kemudian ke depan lagi. Itu satu, ke belakang kemudian ke depan lagi. Ini ada dua macam. Yang pertama seperti itu. Bada'a bi muqaddami ra'si, Nabi memulai dari depannya, thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian sampai ke belakang, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu, kemudian dibalikkan tangan yang dua tadi ke tempat dimulainya, berarti balik lagi ke depan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar. Mana hadis Abdullah bin Umar?
Kalau dari Abdullah bin Umar menceritakan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari depan, kemudian sampai ke belakang. Ketika sudah sampai ke belakang, Nabi memasukkan kedua telunjuknya ke dalam lubang telinga. Kedua telunjuk masukkan ke lubang telinga. Kemudian kedua ibu jari dia menyentuh awal ujung telinga bagian bawah. Jadi seperti ini ke belakang. Masuk ujung jari ke lubang telinga dan ibu jari ke daun telinga bagian bawah. Kemudian menggeraknya ke depan, menggosokkan yang dalam ke lubang telinga, kemudian ibu jari bergerak ke depan menggosok di luar bagian telinga. Yang dalamnya berarti dengan jari telunjuk, kemudian yang luar telinga dibersihkan dengan ibu jari. Dan sekali saja, ke depannya bukan balik seperti tadi, tapi ke depannya pakai ibu jari dengan membersihkan daun telinga. Seperti itu, satu ke belakang, kemudian ke depan. Seperti itu ke depannya. Ini cara yang kedua. Banyak caranya Bapak Ibu ya. Hadis yang kedua tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau melihat Nabi berwuduk, kemudian beliau menceritakan dan mengajarkan kepada yang lain cara wuduk Nabi yang beliau saksikan dan beliau lihat. Dan beliau menyaksikan seperti itu Nabi SAW berwuduk. Ya. Dan ada lagi hadis dari Ar-Rubi' bin Muawis bahwasanya Nabi SAW berwuduk. Anna Rasulullah SAW tawadda'a indaha wa masaha bi ra'si fa masaha ra'sa kullahu min farqi sya'ri kullam nahiyatin limun sabbil sya'ri la yuharrik asyara an hayati. Nabi SAW ketika berwuduk, Nabi menyapu seluruh kepalanya. Famasaha ra'sa kullahu, Nabi menyapu seluruh kepalanya. Nabi menyapu seluruh kepala. Berarti seperti tadi. Ini juga yang disaksikan oleh sahabat yang lain. Dan sesuai dengan hadis tadi, bahwasanya Nabi SAW menyapu kepala hanya sekali saja. Seperti contohnya hadis selanjutnya dari Abu Habbah radhiyallahu anhu berkata, raaitu Aliyan, saya menyaksikan Ali radhiyallahu anhu tawaddaa berwudu, fa ghassala kaffaihi, Imam Ali mencuci kedua tangannya hatta anqahuma, sampai bersih kedua telapak tangannya. Thumma matmada thalathan, kemudian Imam Ali berkumur-kumur 3 kali. Dan juga kita harus juga tahu pengarang buku ini, beliau adalah Imam Asy-Syaukani, Nailul Autar. Imam Asy-Syaukani, beliau secara mazhab fikih lebih cenderung kepada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu diterima fikihnya sama seperti fikih Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah, Imam Syaukani tidak Syiah, beliau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka buku-bukunya juga dibaca oleh ulama-ulama kita, ulama Syafi'i, termasuk juga buku Nailul Autar ini. Nailul Autar ini diterima di kampus-kampus, diajarkan di pesantren, kita juga baca bukunya ini. Maka sering beliau menyebutkan riwayat-riwayat dari Imam Ali, karena Syiah memang yang garis lurusnya, walaupun Syiah yang berakidah Sunni juga tetap menyebutkan riwayat-riwayat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi tak ada salah, Imam Ali kan juga imam besar yang Nabi menyuruh kita mengikutinya sebagaimana kita ikuti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Beliau melihat Imam Ali berwudu, kemudian Imam Ali membersihkan kedua tangannya sampai bersih. Matmada salasan, dan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Washtansaqa salasan, masukkan air ke hidung 3 kali. Masukkan
masukkan keluarkan, tidak masuk terus 3 kali. Masukkan thalathan istansyaq, kemudian istanthar mengeluarkan juga, wa ghasala wajhahu thalathan, kemudian setelah itu mencuci wajahnya 3 kali, wa dira'aihi thalathan, sampai kepada sikunya, wa masa bi ra'sihi marratan, kemudian menyapu kepalanya sekali saja. Thumma ghasala qadamaihi ilal ka'bain, kemudian setelah selesai dari menyapu kepala, mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki. Thumma qala, kemudian Imam Ali berkata, ahbabtu an uriyakum kaifa kana tahuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi berwuduk karena ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wuduknya, atau bagaimana Nabi berwuduk. Dilihatnya dalam menyapu kepalanya sekali. Mana telinganya di sana? Telinganya tadi menyapu kepala ke belakang, kemudian masukkan jari telunjuk, kemudian menggerakkan ibu jari ke depan. Kepala, telinga terbawah. Karena dalam ayat tadi kan tidak ada telinga disebutkan, maka itulah telinga. Bercara mencuci telinga itu bersamaan dengan kepala. Kalau ayatnya, ya alladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila salati, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsalu biwujuhikum, maka cucilah wajah kalian. Wajah kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala kalian. Wamsahu biruusikum, sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan tak ada telinga di sana, tapi telinga dibasuh juga ketika berwuduk, dibasuh juga. Mana telinga bagian dari kepala tadi. Maka kalau bagi cara seperti ini, telinga bersamaan dengan kepala ketika membasuhnya. Kalau mazhab Syafi'i kan kepala 3, telinga kanan 3, kiri 3. Tentu butuh dalil juga. Silakan mana dalilnya? Telinga kanan 3, telinga kiri 3. Tentu di dalam kitab fikih Syafi'i ada, insya-Allah.